Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diduga, saudara, ada 4 orang yang dilaporkan hilang akibat terseret luapan sungai Aek Garoga. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Inilah video amatir yang direkam warga saat banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terlihat banyaknya material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga menyapu permukiman warga. Warga bilang akibat banjir bandang, harta benda hilang tersapu banjir. Menurut informasi dari Polsek Batang Toru, banjir bandang terjadi di Desa Garoga, Desa Huta Godang, Desa Aek Nadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Atas musibah ini 4 orang masih dalam pencarian, sementara 21 orang luka-luka. Polisi terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Selamat siang, Komandan. Kami sekarang ini berada di Desa Aek Nadol, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang. Banjir bandang, Komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah menewaskan 4 orang yang merupakan satu keluarga. Korban tewas tertimbun longsor. Banjir bandang longsor terekam video amatir warga di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah rumah yang ditempati tertimbun longsor. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir mengakibatkan banjir bandang di Kelurahan Huta Nabolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Banjir bandang membawa material kayu hingga hampir menutup rumah warga. Warga yang tinggal dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada, mengingat curah hujan yang masih tinggi. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu melalui sambungan telepon bilang, Pemkab bersama BPBD menyiapkan titik-titik evakuasi warga terdampak banjir dan juga longsor. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada gor aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Tadi Kementerian Sosial juga sedang mengirimkan bantuannya dari Medan untuk digerakkan ke Sumatera, ke wilayah Tapanuli Tengah, dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Dan juga tadi sudah kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko tentang kondisi di Tapanuli Tengah. Beliau akan sampaikan, laporkan kepada Presiden. Kalau di Tapanuli Tengah sendiri, apakah masih tercatat ada titik-titik yang bisa berpotensi terjadi longsor susulan? Dan terkait dengan jalan, apakah ada yang terputus, Bang Masinton? Iya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus.
Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah, kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah, potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat.